Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Kuasamu terlebih besar. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami percayakan janji-janji-Mu Tuhan, sebab Engkau yang menjanjikannya adalah Allah yang setia, Allah yang dapat dipercaya oleh umat-Nya.
Allah yang menyertai umatnya dengan kuasa-Nya. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Terangi jalan kami oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Berfirmanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mazmur pasal 18 ayat 1-12. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ia berkata, "Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Tali-tali maut telah melilit aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Lalu goyang dan goncanglah bumi, dan dasar-dasar gunung gemetar dan goyang, oleh karena menyala-nyala murkanya. Asap membumbung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Ia menekukkan langit, lalu turun, kekelaman ada di bawah kakinya. Ia mengendarai kerub, lalu terbang dan melayang di atas sayap angin. Ia membuat kegelapan di sekelilingnya menjadi persembunyiannya, ya, menjadi pondoknya. Air hujan yang gelap, awan yang tebal. Karena sinar di hadapannya, hilanglah awan-awannya, bersama hujan, es, dan bara api. Sampai di sini saja pembacaan kita, Bapak Ibu. Jemaat Tuhan, Mazmur pasal 18
memperlihatkan bagaimana Daud merefleksikan perjalanan hidupnya bersama dengan Tuhan. Dan bagaimana Tuhan sanggup melepaskan dia dari cengkraman semua musuh-musuhnya. Seperti Goliat, orang-orang Filistin, dan juga dari tangan Raja Saul. Di dalam menggambarkan kekuatan Tuhan Allahnya, Daud tidak segan-segan menggunakan banyak sekali metafora, sebab satu ungkapan saja dia rasa tidak cukup untuk melukiskan kekuatan, keperkasaan, dan kehebatan Tuhan. Dia mengatakan, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku." Bapak Ibu perhatikan, karena Daud sangat merasakan pertolongan Tuhan itu secara pribadi bagi dirinya, maka ia menggunakan kata imbuhan ku pada 9 karakter yang menjelaskan tentang Tuhan. Ini yang menjadi berkat firman hari ini, dan kita akan teladani bagaimana kita dapat seperti pemazmur Daud yang memiliki pengenalan dan hubungan yang khusus dengan Allah, sehingga dia merasa Tuhan Allah adalah Tuhannya secara pribadi. Yang pertama, karena pemazmur mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Di ayat 1, kalimat mazmurnya dimulai dengan, "Aku mengasihi Engkau ya Tuhan." Inilah kunci pengenalan dan hubungan yang khusus dengan Tuhan kalau kita mengasihi Tuhan. Mari kita belajar mengasihi Tuhan seperti pemazmur mengasihi Tuhan. Pemazmur berkata, "Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain." Kalimat yang menunjukkan kerinduannya selalu dekat dengan hadirat Tuhan, dengan pribadi Tuhan. Mengapa? Karena dia mengasihi Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita mengasihi Tuhan, kita ingin selalu rindu dekat dengan Tuhan. Oleh sebabnya, waktu atau masa-masa berdoa dan beribadah, memuji menyembah Tuhan adalah waktu atau masa-masa yang paling indah bagi seorang yang mencintai Tuhan. Yang kedua, kunci pengenalan dan hubungan yang erat dengan Tuhan adalah kalau kita menjadi pribadi yang suka memuji dan bersyukur atas pertolongan-pertolongan dan perbuatan Tuhan. Dari ayat 4 sampai ayat 6, pemazmur memuji Tuhan atas segala perbuatannya. "Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku." Pemazmur memuji Tuhan karena Tuhan yang menyelamatkan, dan bersyukur atas segala perbuatannya. Ini yang kedua. Yang ketiga, kunci pengenalan dan kedekatan dengan Tuhan adalah kalau kita menjadi pribadi yang suka berdoa. Apakah kita pribadi yang suka berdoa? Seringkali yang membuat kita enggan berdoa, mungkin pertanyaan, apakah Tuhan benar mendengar doaku? Dan apakah Tuhan menjawab seru doaku? Perhatikan di ayat 7 dan 8. Berkata, "Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Lalu goyang dan goncanglah bumi, dan dasar-dasar gunung gemetar dan goyang oleh karena menyala-nyala murkanya." Melalui pujian mazmurnya ini, pemazmur menyaksikan bagaimana Tuhan adalah Tuhan yang mendengar doa dan menjawab. Menjawab dengan menyatakan keperkasaannya, murkanya kepada musuh-musuh pemazmur yang berusaha untuk membinasakannya, tetapi Tuhan membelanya.
Dan di ayat 13, bagaimana sinar kemuliaan Tuhan menghilangkan awan gelap kehidupan kita dan menerangi dengan rahmat-Nya. Inilah berkat firman hari ini, di mana Mazmur doa hari ini mengajar kita menjadi pribadi yang mengenal dan dekat kepada Tuhan. Dan itu hanya bisa terjadi bila kita mengasihi Tuhan, suka memuji, bersyukur, dan berdoa. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh kasih dan rahmat-Mu pagi hari ini, Engkau menyatakan isi hati-Mu melalui Mazmur doa dari Daud yang begitu dekat, karib dengan Engkau, dan mengenal-Mu secara pribadi. Kami rindu mengenal-Mu secara pribadi. Dan pengenalan itu hanya dapat terjadi bila kami menjadi pribadi yang mengasihi-Mu. Ajar kami mengasihi-Mu Tuhan, dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi, dan kekuatan kami. Ajar kami selalu rindu akan hadirat-Mu dan berdoa, berbicara muka dengan Engkau Tuhan. Bersyukur atas segala karya-Mu, pertolongan-Mu, hari lepas hari, tiap langkah, bahkan tiap hembusan napas kami. Semua karena anugerah-Mu, semua karena-Mu Tuhan. Biar kami hidup menjadi kekasih-kekasih Tuhan. Teguhkan setiap umat-Mu yang pagi hari ini berdoa bersama dengan hamba-Mu dalam doa pagi online ini. Berjalan bersama dengan Tuhan sebagai kekasih-kekasih Tuhan, yang menyerahkan tubuh jiwa rohnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami menyerahkan sepanjang hari ini perjalanan kami bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, shalom.